Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah di saat ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester di kampus untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, saya akan sedikit membahas perihal hablum minallah dan hablum minannas. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan dan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya saja. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan juga surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebelumnya mohon maaf, mungkin dalam penyampaiannya nanti sedikit terhambat karena dalam keadaan sakit. Untuk itu kita lanjut saja. Tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin dan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Ada banyak rincian ibadah yang telah Allah tetapkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun secara umum, semua ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu sifatnya vertikal, artinya hubungannya antara seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ghair mahdhah ialah ibadah yang ada sangkut pautnya dengan manusia, yang bersifat horizontal. Atau dengan kata lain, ibadah mahdhah itu biasa disebut dengan hablum minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hablum ibadah ghair mahdhah biasa disebut juga dengan hablum minannas. Nah, adapun apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori ibadah mahdhah ataupun hablum minallah? Nah, di dalamnya ada termasuk sholat, zakat, saum, haji, zikir, doa-doa dan lain sebagainya yang hubungannya antara seorang hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Dan hal itu tidak bisa dinilai oleh seorang manusia. Misal ada seorang hamba yang melakukan sholat, apakah sholatnya itu diterima atau tidak, yaitu hubungannya antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melaksanakan saum, apakah saumnya diterima atau tidak, itu hanya Allah yang mengetahui, karena hubungannya hanya si hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Betapapun banyak penilaian dari manusia, sholatnya gimana, saumnya gimana, zakatnya gimana, ya tentu kita tidak bisa memutuskan apakah saumnya, sholatnya, zakatnya, hajinya diterima atau tidak, karena itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ada juga yang dimaksud dengan hablum minannas ataupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah ataupun hablum minannas tadi ialah ibadah yang ada sangkut pautnya dengan manusia. Misalnya saling tolong menolong ataupun hidup bertetangga, sosial lah ya, atau secara umumnya sosial. Nah, itu bisa maksudnya
di dalam kehidupan sosial ada ibadah yang di dalamnya ketika melakukan suatu perbuatan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dinilai sebagai ibadah. Nah, tentu seorang muslim dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, bahkan tidurnya itu merupakan ibadah ketika diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal tadi dalam kehidupan sosial saling tolong menolong, hidup bertetangga, kemudian menunjukkan rasa kasih sayang dan menunjukkan sikap keadilan dan lain sebagainya. Itu ketika dilakukan dan kemudian diniatkan untuk ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dalam melakukannya. Namun sebaliknya ketika melakukannya tidak diniatkan dengan ibadah, maka tidak ada nilai di dalamnya. Sehingga perbuatannya itu ya sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya. Namun ketika tadi melakukan segalanya diniatkan untuk beribadah, maka hal itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas perihal hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan dapat dipahami meskipun secara singkat. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.